Sekolah Guru Indonesia. Ciptakan guru yang cerdas, inspiratif semua. Sekolah Guru Indonesia. Cinta pada profesi. Dan semua guru menjadi atlet negeri. SGI. Bangga jadi guru pemimpin gerakan Indonesia. Baiklah guru-guru hebat, guru-guru SGS, peserta roadshow guru pemimpin RGP 4 wilayah Sumatera Selatan untuk melangkah pada acara berikutnya, yaitu acara yang kelima, penyampaian materi oleh Guru Asep Kemudian sebagai Ketua Sekolah Guru Indonesia dan juga pada malam hari ini sebagai keynote speaker. Kepada pada Guru Asep, dipersilakan. Baik, terima kasih Guru Sapril. Apakah suara saya bagus? Ya. Bagus, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nih. Pagi ya. Alhamdulillah, sengaja layarnya mau menyongsong pagi ya, biar tetap semangat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya banggakan dan saya hormati tentunya salam ta'zim dari saya, guru-guru semua yang hadir pada malam hari ini di penghujung hari libur ya. Bahkan hari Senin besok itu Harpitnas, hari kejepit libur, nasional, gitu ya, libur ya. Ada yang libur sekolah kami. Betul, bahkan ada yang libur gitu ya di Rapel. Kami merayakan Imlek juga, Guru. Betul. Iya betul, kalau di Palembang karena kami ya. Sekolah, ya ada yang merayakan Imlek. Betul di Palembang banyak yang merayakan Imlek ya. Dan saya juga kebetulan lagi sekalian liburan juga begitu, mudik begitu ya. Jadi karena ini momen Harpitnas, alhamdulillah. Salam ta'lim buat guru-guru semua, buat para aktivis, guru Dakim, Korwil Sumatera Selatan, juga guru-guru aktivis di sini ada guru Mustika, guru Anik, tadi ada guru Dea juga, ada guru Saftiani tadi ya, kemudian guru Sapril yang mengatur acara, dan teman-teman aktivis SGI yang hadir di sini, juga teman-teman guru yang pada kesempatan hari ini menyempatkan hadir ya di layar Zoom ini. Semoga pengorbanan guru-guru mungkin malam ini mestinya lelah setelah libur tadi siang ya, tapi mudah-mudahan dengan menyempatkan waktu di sini jadi amal jariah buat guru-guru semua ya, pahala, dan juga menjadi semangat baru untuk besok hari kembali kita menikmati profesi sebagai seorang guru, meskipun tadi masih ada yang libur ya. Oke, siap, nggak apa-apa, nggak buka kamera. Nanti mungkin boleh kalau aktif boleh di ini ya di chat. Baik teman-teman guru semua, kemarin saya di WA Guru Dakim untuk jadi keynote speaker ingin menyampaikan sedikit terkait dengan 10 kepemimpinan guru dan program RGP ini. Kemarin Guru Dakim juga mengikuti Rakernas di SGI ya. Ini merupakan program SGI Sumsel yang disupport juga oleh Dompet Duafa Sumatera Selatan ya, luar biasa. Semoga Dompet Duafa Sumatera Selatan juga semakin berjaya sehingga banyak kebermanfaatan yang bisa disebarkan di Sumatera Selatan. Dan insya Allah, amin ya. Insya Allah kita juga
sedang menyusun program tepatnya di Musirawas ya. Kemarin yang tercantum di Musirawas, tapi khusus untuk guru-guru bahasa Inggris ya. Kita kerjasama sama British Council di UK, jadi nanti pematerinya langsung dari UK gitu ya, via Zoom begitu. Jadi kalau ada teman-temannya, terutama nanti aktivis terutama di Musirawas ya, yang bisa bergabung, nanti silahkan bergabung karena kami di sini juga sebagai partner dan insya Allah ini sekalian belajar bahasa Inggris. Tapi memang peruntukannya bagi guru bahasa Inggris. Selama ini kalau SGI guru-gurunya guru-guru SD begitu ya. Baik guru-guru semua, yang hari ini kita mulai ya. Izin saya akan share screen. Mungkin saya akan sedikit percepat begitu ya, agar teman-teman nanti bisa melanjutkan ke agenda utama gitu ya, selain dari agenda kita pada kesempatan hari ini, yaitu teman-teman akan menjalani proses roadshow ya di berbagai daerah di Sumatera Selatan, yang menurut saya ini luar biasa, dan kami menilai kalau Sumsel untuk tahun 2021 ini memang paling produktif ya, dari awal tahun sampai akhir tahun ada program SGI yang di sana, baik program turunan dari pusat maupun program-program diinisiasi oleh teman-teman Sumsel. Tepuk tangan untuk Sumsel, luar biasa. Mantap. Oke, siap. Saya izin share screen. Di sini saya sebelum saya lanjut, oke, mohon maaf. Jadi saya diamanahi menyampaikan terkait 10 kepemimpinan guru. Apa sih ini dan kemudian mengapa harus ini gitu ya, dan hari ini SGI punya nilai ini begitu yang kita coba formulasikan dalam kurikulum Sekolah Guru Indonesia. Nah, ini bisa jadi milik siapapun, teman-teman bisa amalkan dan bisa dipajang gitu ya sebagai pengingat bahwa value ini ya sebagai seorang guru harus kita terapkan begitu ya. Baik, tapi sebelum itu biar fokus, biasanya di Zoom kadang-kadang nggak fokus ya. Saya ingin tebak-tebakan di awal ya, mohon maaf, tebak-tebakan dulu biar biar nanti saya bisa melihat di chat ada berapa orang nih. Sekalian nanti boleh diketik namanya dan asalnya boleh ya. Kira-kira siapa yang bisa menebak ya? Ini adalah tokoh nasional. Oke. Clue-nya adalah pertama dia adalah salah satu perdana menteri RIS. Tahu RIS gak kira-kira? Republik Indonesia Serikat. Betul. Dulu kita pernah menjadi serikat ya, ketika awal-awal merdeka tahun 50-an lah, 1950 maksud saya. Itu kita dibentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, dia adalah salah satu perdana menteri RIS. Nah, saya sebutkan. Ada yang sudah bisa menebak? Kira-kira siapa? Kalau Perdana Menteri Indonesia saat ini siapa ya? Ada Perdana Menteri ya? Muhammad Nasir. Oke, kurang tepat. Oke. Ada lagi? Agus Salim. Boleh di-chat dong, di-chat. Di-chat ya, biar rame nih. Ya, Guru. Biar rame. Ki Hajar Dewantara. Oh, bener kah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara, dia jadi Menteri Pendidikan ya. Bahkan dulu kalau nggak salah Menteri Pengajaran namanya. Dia jadi menteri itu pas zaman Hindia Belanda. Agus Salim, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir. Muhammad Hatta. Kita lihat ya, clue berikutnya. Muhammad Hatta. Clue berikutnya adalah dia pernah diasingkan oleh Belanda ke Bovendigul. Nah, di mana itu? Katanya sih di Papua. Nah, oke. Siapa? Abdul Halim. Abdul Halim. Oke. Muhammad Hatta. Oh, sambil searching guru ini nih. Oke, saya satu lagi ya. Oke, satu clue lagi. Nah, menariknya ketika dia diberangkatkan atau apa namanya, diasingkan, dia membawa sampai 16 peti besi berisi buku-buku dia. Tuh ya. Muhammad Hatta. Sudah film nih kalau sudah ke sini ya. Betul. Ada kopernya. Muhammad Hatta. Ada cover ya. Muhammad Hatta siap. itu Ya, betul. Muhammad Hatta. Oke, betul ya. Dia adalah ekonomi Indonesia dan disebut juga Bapak Koperasi kalau nggak salah ya. Koperasi. Ya.
Oke, betul. Dia adalah Muhammad Hatta. Oke, nah guru-guru semua, saya ingin mengawali dari sini teman-teman, bahwa seorang Muhammad Hatta kadang terlupakan karena dia orang kedua gitu ya di Indonesia. Meski bahkan orang-orang yang menyokong Soekarno-Hatta juga kadang-kadang kita lupakan gitu ya. Di situ ada Habib, di situ ada tokoh ya banyak tokoh lah yang mendorong dia. Yang kita tahu Soekarno-Hatta gitu. Bahkan Hatta pun dilupakan. Ternyata ketika kita pelajari siapa sosok Hatta ini, dia paling literat gitu ya. Jadi ketika diasingkan 16 peti, dan 16 ini menurut catatan nanti bisa di searching ya, itu sekitar 4 meter gitu ya, kali 4 meter gitu. 4 meter persegi gitu. Di situ isinya banyak juga buku-buku hingga tak terhitung. Bahkan di packingnya katanya butuh 3 hari untuk making bukunya gitu ya. Nah, kenapa dia kemudian membawa ini? Ternyata ketika diasingkan dia kan mungkin seperti di penjara, tapi ketika dia baca buku, maka dia sebetulnya akan merasa merdeka, gitu ya, merasa bebas. Karena apa? Karena kan kita tahu ada istilah buku itu jendela dunia, gitu ya. Kalau hari ini kan internet jendela dunia, gitu ya. Meskipun akhirnya jendelanya kadang-kadang terarah ke hal yang tidak baik, gitu ya. Maka teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bahwa sebagai seorang guru, dan hari ini Kemendikbudristek kemudian mengusung yang namanya Merdeka Belajar, maka mari kalau kita ingin merdeka, ya kita contoh Hatta lah ya, di mana dalam kondisi apapun, di pelosok sekalipun, yang tidak dia lupakan adalah sumber belajar. Ya, sumber belajar ya, saya nyebutnya sumber belajar, karena mungkin nanti di pelosok tidak ada buku misalnya, syukur-syukur bisa mengadakan buku gitu ya. Itu syukur-syukur kayak gitu. Jadi teman-teman semua, kita awali dari ini, dan ini adalah keteladanan yang luar biasa dari seorang Hatta. Ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, bahkan kita bisa membuat display afirmasi ya, dengan menaruh fotonya dan kemudian apa yang dia lakukan yang perlu diteladani oleh anak-anak, karena keteladanan adalah cara mendidik paling efektif teman-teman semua. Baik, saya akan mulai ke 10 kepemimpinan guru ini dari sebuah slogan juga, salah satu tokoh bangsa dan kemudian dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, meskipun memang ada juga yang berpendapat harusnya bukan Ki Hajar kan kesini. Sebelum Ki Hajar masih banyak Bapak Pendidikan. Tapi nggak apa-apa, Ki Hajar juga memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap bangsa kita. Dia bilang salah satu slogan yang menarik, dan ini menurut saya visioner gitu ya. Mengapa visioner? Karena begini teman-teman semua, ketika Sekolah Guru Indonesia punya konsep guru pemimpin, kemudian ada yang bertanya, Guru Asep, bukankah yang namanya pemimpin itu berarti bahwa dia sumber belajar satu-satunya, gitu ya? Sebagaimana juga dikutip di dalam bukunya Harti Lahar gitu. Di situ ada dikatakan bahwa dulu namanya guru pemimpin gitu. Tapi definisi pemimpinnya teman-teman, definisi pemimpin yang ya zamannya autokrasi gitu ya, zamannya otoriter, sehingga didefinisikan yang namanya pemimpin itu menguasai segalanya, mengajarkan segalanya, dan siswa seperti kertas putih kemudian ditulis oleh gurunya gitu ya. Artinya apa? Artinya semuanya berasal dari gurunya. Tapi kan kita tahu hari ini tidak seperti itu. Dan hari ini juga model kepemimpinan berubah. Saya selalu memperhatikan ya teman-teman, coba perhatikan di sekeliling teman-teman. Ketika misalkan dulu di era Pak SBY gitu ya, yang terlihat formal dan sebagainya, maka kita bisa saksikan gaya masyarakat pun berubah gitu. Hari ini pas zaman Pak Jokowi misalnya juga dari style berubah gitu. Nah, itulah teman-teman kuatnya keteladanan, kuatnya seorang pemimpin. Maka kalau kita ingin membuat baik lingkungan kita, maka pilih pemimpin terbaik gitu. Atau kita ingin membuat generasi terbaik, maka pastikan kita adalah pemimpin terbaik begitu. Nah, itulah kuatnya pemimpin. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya akan ceritakan sedikit, mungkin mudah-mudahan cukup 30 menit ya. Dimulai dari sini nih. Ki Hajar Dewantara dia bilang ingarsa ya, tulisannya itu sebenarnya. Saya juga bukan orang Jawa, jadi kurang begitu paham sebenarnya. Tapi di sini sesuai bacaannya lah, ingasoro sing tulodo gitu. Ingin madio mangun karso tuturi handayani. Jadi kalau ini diterjemahkan teman-teman semua,
bahwa inilah hakikat dari seorang pemimpin itu. Kadang dia di depan, di tengah, dan di belakang, gitu ya. Artinya apa? Artinya kadang pemimpin itu harus masang badan ketika hal terjadi, atau harus memberikan teladan terbaik di depan. Tapi kadang-kadang pemimpin itu harus ada di tengah, sejajar dengan siswanya, sejajar dengan bawahannya. Nah, dan kadang-kadang juga pemimpin itu nggak perlu menonjol, cukup memberikan ruang agar siswanya, agar bawahannya maju ke depan, tanpa harus disebut bahwa dia yang menyuruh. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, ini menurut saya konsep Ki Hajar yang sangat visioner dan sangat terkait dengan konsep kepemimpinan gurunya Sekolah Guru Indonesia. Jadi artinya hari ini sedang dikuatkan, bahkan kalau teman-teman mencari definisi pemimpin gitu ya, itu akan banyak sekali gitu definisi apa itu pemimpin. Dan kemudian hari ini yang paling banyak sebetulnya yang ada di tengah, di definisi pemimpin. Teman-teman boleh cari kepemimpinan baru gitu ya, tren kepemimpinan baru, dia hari ini memosisikan yang paling kuatnya itu di tengah gitu. Porsi yang lain tetap ada, tapi yang paling kuat adalah di tengah. Kenapa? Karena pertama, misalkan kalau dari skill teknisnya, baik itu Kemendikbudristek, bahkan perusahaan-perusahaan sudah sejak lama ya, dia belajar tentang coaching, yang memosisikan diri sejajar dengan bawahan atau sejajar dengan siapapun gitu. Semuanya mitra, termasuk leader, sehingga bos itu nggak ada, yang adalah pemimpin gitu ya. Yang ada adalah orang yang kemudian menjadi sosok yang menemani untuk tumbuh begitu. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Dan silahkan nanti dikaji lebih jauh teman-teman. Maka kita juga kan harus belajar tentang itu. Dan pengalaman saya nih, mohon maaf, saya masuk ke sistem persekolahan gitu ya, yang dia sudah punya pola tersendiri, itu memang sedikit rumit pola kepemimpinannya. Sedikit rumit ya. Ada mungkin dulu rame-rame ABS, asal Bapak senang. Kadang-kadang ini juga muncul gitu, termasuk di organisasi manapun ya. Dan ini memang menjadi PR bahwa hari ini pemimpin bukan bos loh gitu, tapi pemimpin is pemimpin. Dia adalah kadang memang harus di depan ketika memutuskan sesuatu yang genting, tapi yang paling banyak peran diberikan adalah dia harus di tengah gitu ya, bersama timnya membangun kepercayaan dan membangun organisasi menjadi lebih baik. Atau bersama siswanya, kalau diterjemahkan ke guru, melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, mampu mendengarkan siswanya, mendengarkan orang tua, mendengarkan sekelilingnya, kalau kepala sekolah mendengarkan gurunya, mendengarkan tukang cilok gitu ya, atau pedagang di sekitarnya, yang kemudian menghasilkan kurikulum atau gebrakan baru. Dan ini teman-teman harus pahami yang sedang juga disetting oleh pemerintah kalau saya perhatikan melalui program-program penggeraknya itu begitu ya. Maka sebagai seorang guru, mari kita coba berperan di tiga ini. Mungkin teman-teman nanti di kelas gitu ya, coba perankan satu hari, saya kayak hari ini tidak ingin menonjol nih, ingin di belakang gitu. Coba hari ini bangun di tengah nih, keakraban gitu, gimana gitu ya. Maka teman-teman akan mempunyai insight gitu ya, bagaimana harus memperlakukan siswa-siswinya ke depan. Nah, dari sini saja menurut saya sih pelajaran yang luar biasa. Nah, teman-teman kalau didefinisikan pemimpin itu apa sih gitu ya? Kalau ditanya gitu ya, maka teman-teman pasti punya jawaban berbeda-beda gitu ya. Nah, ini saya ambil misalkan dari Suradinata, bahwa pemimpin itu adalah orang yang memimpin kelompok 2 atau lebih, baik organisasi maupun keluarga gitu ya. Dia itu disebut pemimpin. Kalau kepemimpinan, kemampuan seorang untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, maka yang namanya guru pemimpin atau kepemimpinan guru gitu ya, tentu adalah kemampuan seorang guru untuk mengendalikan, memimpin, memengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi fungsi seorang guru juga demikian. Apalagi hari ini yang namanya pendidikan, teman-teman semua sudah mengalami yang namanya disrupsi ya, meskipun pergerakannya relatif lebih lambat ketimbang dunia bisnis dan ekonomi. Maka teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya kepemimpinan
yang namanya guru juga harus menunjukkan kepemimpinnya. Kenapa? Karena pertama, hari ini ada pandemi yang membuat pembelajaran pendidikan itu gak karuan, artinya gak tentu arah gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga faktor yang menentukan apakah siswanya belajar atau tidak, apakah terjadi proses pendidikan pada anak, bukan orang tua bahkan. Kenapa bukan orang tua? Karena di kita juga masih mengalami permasalahan dalam parenting begitu ya. Maka kalau dari perspektif Sekolah Guru Indonesia, kami berharap gurulah yang kemudian menjadi pelopor, menjadi pemimpin untuk menghidupkan pendidikan bagi anak didik Indonesia begitu. Kemudian selain itu juga selain pandemi, hari ini ada kurikulum baru yang distimulus oleh pemerintah. Ada prototipe. Kemudian di awal pandemi bahkan dibebaskan menggunakan kurikulum darurat yang salah satunya sekolah bisa meng-create kurikulumnya sendiri. Dan itu tidak akan mungkin terwujud ketika di sekolah itu bukan pemimpin yang hadir gitu ya, bukan guru-guru pemimpin tapi guru-guru follower lah gitu. Jadi nunggu kebijakan pemerintah, apa sih kebijakannya, ada kurikulum baru pusing gitu ya. K13, KTSP belum selesai, ada K13, jadi pusing. Nah, kalau seorang guru pemimpin ini adalah tantangan. Dan memang meskipun kurikulumnya berganti, pembelajaran berkualitas itu tidak akan pernah terwujud sekalipun gitu. Tergantung kepada gurunya itu sendiri. Dan ini jaminannya, guru ya. Dan saya ingin mengingatkan juga bahwa yang namanya guru pemimpin itulah harus melahirkan generasi pemimpin yang terbaik gitu ya. Dan ini adalah sedekah yang paling besar gitu ya bagi seorang pemimpin adalah suksesi kepemimpinan. Dan kalau kata Eri Sudewo, salah satu pendiri Dompet Duafa, yang namanya pemimpin itu bukan atasan gitu ya, atau bukan bos, tapi pemimpin di situ adalah karakter seorang pemimpin gitu ya. Sehingga tidak mungkin lahir seorang pemimpin dari yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya. Maka bedakan antara pemimpin dan pimpinan gitu ya. Kalau pimpinan ya dia akan hilang seiring berjalannya waktu. Kepala sekolah akan selesai tatkala dia sudah selesai menjabatnya selama 4 tahun atau 2 periode 8 tahun. Tapi yang namanya kepemimpinan atau pemimpin dia akan melekat pada diri seorang itu. Dan kita tahu kalau misalkan seorang muslim juga memiliki pegangan gitu ya bahwa Rasulullah itu mengibaratkan bahwa kita ini pada dasarnya adalah pemimpin gitu ya. Dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti berdasarkan skup kepemimpinan kita. Baik itu baik itu sebagai diri pribadi ataupun sebagai seorang guru begitu ya. Maka teman-teman semua, ya profesi guru juga profesi kepemimpinan. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Selanjutnya saya ingin mengabarkan dan ini menjadi pegangan kita bahwa seorang guru itu pada dasarnya dalam proses pembelajaran berkutat pada 3 hal ini, gitu ya. Maka kepemimpinan dalam pembelajaran, bagaimana guru membuat proses proses pembelajaran ini bisa terjadi gitu ya. Karena kan yang namanya pembelajaran adalah interaksi antara 3 komponen ini gitu. Interaksi antara 3 komponen ini. Nah, ini tidak akan pernah berjalan dengan kurikulum seperti apapun tanpa ada sosok guru yang mampu membuat proses ini berjalan. Gitulah kurang lebih. Dan kita juga tahu bahwa Ki Hajar Dewantara misalnya dengan Tripusat Pendidikan gitu ya, dikembangkan kemudian oleh Prof. Hartilaar. Beliau mengatakan ada 5 lapis, bahkan bukan 3 lapis, tapi 5 lapis. Pertama keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan global. Idealnya memang keluarga menjadi core gitu ya, menjadi inti dari pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi kalau saya survei gitu ya, atau saya perhatikan, di kita memang orang tua juga belum siap gitu ya. Maka paling tidak
kita bisa memulai dari 2 layer ini, dari sekolah dan keluarga, sehingga pendidikan yang dimiliki oleh anak didik kita bisa komprehensif gitu ya, bahkan bisa terkoneksi dengan dunia global gitu. Nah, di Sekolah Guru Indonesia juga kita punya yang namanya proses pendidikan itu. Kalau di SGI ini ada 5 ya teman-teman. Sebetulnya ada 3. Pertama adalah peneladanan, pembiasaan, pembelajaran, namun dikembangkan menjadi pengasuhan dan penerapan. Pengasuhan ini fungsi keluarga sebenarnya. Kalau di dalam bahasa Arab misalnya itu murabbi gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris masuknya ke edukator gitu. Maka fungsi ini kalau dijalankan secara komprehensif oleh guru, maka sebetulnya dia akan banyak hal yang dia pelopori begitu. Misalkan peneladanan nih, membukti berarti kan ini bermula dari diri sendiri gitu ya, dengan meneladankan hal yang baik, kemudian dibawa ke siswi kita. Bahkan peneladanan ini seperti saya tadi contohkan, bisa kita mulai dengan cara melihat orang lain melakukan hal yang baik gitu ya. Kemudian kita teladankan melalui kisah, melalui afirmasi atau melalui apapun. Ini pendidikan yang kadang dilupakan oleh kita gitu ya. Bahkan Fuad Hasan itu sudah gadang-gadang, ini Fuad Hasan juga salah satu menteri pendidikan juga ya di zamannya gitu di Indonesia. Kemudian ada proses pembiasaan. Nah, di SD sebetulnya pembiasaan ini penting karena usia SD adalah usia di mana dia dibiasakan, didisiplinkan gitu ya, dengan hal-hal yang baik gitu. Beda dengan SMA, mungkin ketika di pondok dia dibiasakan dengan baik gitu di boarding, tapi bisa jadi nanti setelah keluar dia akan tidak melakukan hal itu tidak terbiasa. Karena apa? Karena kalau dewasa sebetulnya dia sudah punya pilihan pada dasarnya. Mungkin motivasi mengerjakannya pun berbeda. Tapi berbeda dengan siswa SD. Ketika kita biasakan yang baik, maka peluang untuk dikerjakan terus-menerus itu juga sangat berpeluang banyak gitu ya. Bahkan di usia di kelas 1, 2, 3 ini yang perlu ditanamkan yang terbaik gitu ya. Dan terakhir adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran ini yang suka didefinisikan sebagai pendidikan itu sendiri oleh kita gitu ya. Kadang-kadang ketika misalnya kamu apa pendidikan kamu S1 gitu. Nah, sebetulnya itu masih menunjukkan bahwa makna pendidikan adalah pembelajaran gitu. Padahal kalau menurut Fuad Hasan ini adalah salah satunya saja. Fuad Hasan hanya 3 ya. Maka teman-teman semua sebagai seorang guru di Sekolah Guru Indonesia mengajak mari kita sama-sama melihat definisi pendidikan ini secara helicopter view atau bahkan mungkin secara satelit view gitu. Sehingga atau bahkan mungkin bukan hanya itu gitu, karena pendidikan kita kan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Undang-Undang Dasar bahwa ingin membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa salah satunya. Artinya berarti kan pendidikan ini juga melihat unsur tidak hanya fisik, material, duniawi, tapi juga ukhrawi, akhirat gitu ya. Atau kemudian setelah hidup, setelah mati kita seperti apa, itu juga terangkum dalam tujuan pendidikan nasional kita. Maka teman-teman semua sekali lagi, yuk kita lihat pendidikan Indonesia bukan hanya sebagai pembelajaran di kelas saja, atau bahkan persekolahan saja, tapi pendidikan itu terkait antara orang tua, sekolah, masyarakat, gitu ya. Sebagaimana Ki Hajar juga melihat hal itu. Dan sebagai seorang guru pemimpin, mari kemudian kita menjadi pelopor untuk membuat keterhubungan semuanya, gitu. Mungkin ini tidak jadi tupoksi secara administratif teman-teman semua, tapi yakinlah bahwa ini adalah tupoksi sesungguhnya dari seorang guru begitu ya. Mungkin tidak akan ditagih eviden sama pemerintah gitu atau sama BKD atau apa yang namanya. Tapi justru ini nanti yang menjadi modal kita untuk di akhirat nantilah gitu ya, atau investasi kita untuk Indonesia tercinta ini begitu. Maka teman-teman semua, seorang guru pemimpin ya harus kemudian
pasti melakukan hal yang lebih banyak ketimbang guru-guru pada umumnya. Nah, mohon maaf ya, saya akan terus. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman semua, dari proses 3 tadi yang dikembangkan menjadi 5, maka sebetulnya guru punya karakter dasar gitu. Pertama adalah integritas diri, sebagai wujud bahwa dia ingin mendidik anak-anak dengan keteladanan. Kemudian dia punya jiwa welas asih, gitu ya, sebagai komitmen bahwa dia mendukung proses pengasuhan, gitu ya. Kemudian guru juga punya kedisiplinan yang tinggi, gitu ya, karena dia melakukan proses pembiasaan kepada peserta didiknya, dan juga guru ini adalah seorang yang cendekia karena dia selalu memberikan pembelajaran. Itulah makanya ada yang bilang bahwa sedekah terbaik seorang guru ya belajar juga gitu. Jadi ketika dia belajar satu ilmu, maka dia akan memberikan lebih banyak kepada siswa-siswinya di kemudian hari. Berikutnya adalah penerapan. Penerapan ini, maka ilmu itu tidak mungkin bermanfaat ketika hanya menjadi pengetahuan saja, hanya disimulasikan saja, tapi tidak diterapkan. Maka mari kita bangun penerapannya sebagai bentuk kepeloporan kita terhadap perubahan pendidikan yang lebih baik, yang hari ini teman-teman tahu kan bahwa pendidikan kita masih terpuruk dinilai dari sisi manapun. Karakter gitu ya, baru mah dibuka langsung tawuran. Contoh sederhana ya, ini contoh yang tertangkap gitu ya. Atau mau literasi, baik literasi sains, literasi bacaan, literasi numerasi gitu ya. Semuanya juga ada di paling bawah di rata-rata dunia gitu ya. 10 besar terbawah atau bahkan 6 besar terbawah gitu dari 78 negara menurut PISA. Maka teman-teman sekolah guru Indonesia yakin, seyakin-yakinnya bahwa generasi mendatang, generasi-generasi pemimpin mendatang ya lahir dari guru yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Guru yang mampu memimpin di kelas ajarnya gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dulu guru itu sumber belajar, gitu ya. Guru adalah sumber belajar satu-satunya. Jadi tidak ada ilmu yang diterima oleh siswa kecuali hanya dari guru. Jika dan hanya jika datang dari guru, gitu. Kalau istilah matematika, gitu ya. Jadi guru, ya dialah yang ngajarin semuanya. Kalau tidak dari guru, ya bukan ilmu. Itu dulu, teman-teman. Datanglah kemudian era baru. Amerika mengembangkan proses pembelajarannya. Kemudian ada Finlandia, ada Jepang waktu itu. Maka kemudian disimpulkan sebagai bentuk pendekatan student center bahwa guru itu harusnya sebagai fasilitator saja gitu. Ya kan? Guru hari ini ya jadi fasilitator gitu ya untuk mengembangkan siswa-siswinya. Apakah ini berhasil? Bisa jadi, tapi ternyata ini tidak akan berhasil ketika perubahan terjadi secara signifikan seperti COVID yang kemarin gitu ya. Atau mungkin bahkan munculnya isu baru. Hari ini ada metaverse misalnya. Guru-guru harus juga tahu nih, metaverse itu apa gitu. Silakan cari gitu ya. Maka yang paling tepat untuk menyongsong masa depan ya guru harus menjadi pemimpin gitu. Dan ini kami yakin seyakin-yakinnya. Kenapa demikian? Ya kita tahu, coba perhatikan hari ini kurikulum guru penggerak gitu ya. Coba perhatikan stepnya. Di akhir itu ya dia mampu menggerakkan bahkan bukan dirinya, bukan kelas ajarnya, tapi lingkup terluar gitu ya. Sekolahnya, komunitasnya dan seterusnya. Dan hari ini ya adalah era guru pemimpin menurut saya. Karena setiap guru alhamdulillah diberi posisi yang terbaik gitu ya oleh pemerintah gitu. Untuk menjalankan fungsinya, tidak hanya sebagai seorang pendidik di kelas saja gitu, namun lebih dari itu. Maka teman-teman ambil kesempatan ini, tentukan jalan guru-guru semua mau kemana kira-kira kita ini mau berperan seperti apa, dan tentu nanti guru pemimpin harus seperti apa gitu ya. Nah ini mungkin ke depannya. Salah satunya kalau bagi saya selain punya visi, dia juga harus punya misi gitu ya. Selain itu juga dia harus memprioritaskan peserta didiknya gitu ya, mau jadi apa dia gitu, dan menghargai peserta didiknya gitu. Oleh karena itu teman-teman semua, mari kita songsong guru pemimpin di masa mendatang.
Dan ini 10 kepemimpinan guru yang saya sebetulnya latar belakangnya sampaikan sejak awal. Mungkin nanti kalau butuh bacaannya nanti saya bisa sampaikan PDF-nya kepada teman-teman semua bahwa yang namanya Sekolah Guru Indonesia punya yang namanya 10 kepemimpinan guru, dan ini kita buat simple gitu ya, bisa diamalkan. Namun sesungguhnya memuat itu semua. Ini berasal dari 5 karakter guru yang tadi sebagai teladan, ya, pembiasaan gitu ya, kemudian pembelajaran, penerapan dan juga pengasuhan. Nah, ini semua sebetulnya diserap dari sana menjadi 10. Pertama adalah teladan menegakkan ibadah, dia harus menjadi teladan, kemudian menjadi sahabat terbaik siswa, disiplin mengelola waktu, pelopor kebersihan sekolah, tertib menyiapkan administrasi, gemar membaca buku, kreatif membuat media, gigih untuk meneliti, profesional dalam mengajar, dan aktif memberdaya masyarakat. Nah, nilai ini teman-teman cukup dipajang, kemudian dibaca, atau nanti boleh kalau mau dibaca secara theoretical gitu ya, itu ada materinya, dan ini juga di sini ada teori kajian-kajian teorinya, teman-teman semua bisa dipelajari. Tapi yang jelas dari sini semua sebenarnya berasal dari 5 karakter dasar tadi ya, bahwa guru tidak hanya mengajar saja teman-teman semua, namun memiliki peran yang sangat strategis untuk kemajuan bangsa ke depannya. Karena dia ada di garda terdepan dalam pengembangan SDM Indonesia yang unggul. Terakhir, mungkin dalam speak saya hari ini ingin menyampaikan dari Kiai Haji Maimun Zubair ya, salah satu tokoh Indonesia. Beliau juga seorang guru walaupun juga beliau tokoh politisi ya. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik teman-teman semua. Dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika murid-murid melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan itu, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran bahwa kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Nah, gitu ya teman-teman saya. Artinya Kiai Maimun Zubair juga mengajarkan kepada kita bahwa mendidik itu ya bukan bicara soal dia nilainya berapa gitu. Dan hari ini sudah dihapuskan ujian nasional gitu ya. Maka kesempatan terbesar guru-guru semua untuk memasang misi dan visi yang lebih jauh gitu ya, bukan hanya lingkup dunia gitu, tapi lingkup yang lebih jauh itu. Bahkan di dunia pun teman-teman harus mulai meluaskan jangkauan, tidak hanya di kelas saja, namun juga bisa melibatkan masyarakat, melibatkan sekolah, bahkan melibatkan perusahaan dan lain sebagainya gitu ya, sebagai seorang guru. Dalam rangka apa tadi? Meskipun mungkin kesal dan sebagainya, mudah-mudahan anak-anak ini menjadi pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Memimpin orang-orang yang beriman dan bertakwa gitu ya. Coba bayangkan, udah mah anak-anaknya jadi pemimpin bertakwa lagi, beriman lagi. Kita dapat apa? Luar biasa dapatnya. Terima kasih Guru Sapril atas kesempatannya, Guru Dakim dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bahan pengingat di malam ini sebagai pengantar tidur ya. Nanti jangan tidur dulu karena setelah ini akan ada yang disampaikan. Semoga saya doakan guru-guru di sini menjadi guru-guru pemimpin yang memimpin dan menginspirasi generasi pemimpin selanjutnya yang kita insya Allah menjadi bagian dan turut andil dalam kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya dan melahirkan tokoh-tokoh pemimpin yang melebihi Hatta dan Soekarno di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ya, silakan Guru. Guru Saftiani Atika, silakan memandu untuk tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih Guru Mustika, Guru Sapril. Alhamdulillah, Masya Allah, Guru Asep sangat bermanfaat sekali ya ilmu dari Pak Asep Ihsanuddin hari ini. Yang saya kutip dari materi Pak Asep adalah guru pemimpin melahirkan generasi pemimpin. Pemimpin bukan bos, tapi karakter.
Dan pendidikan itu dimulai dari pembiasaan, pembelajaran, dan peneladanan. Mari mulai memerankan diri sebagai guru pemimpin di kelas. Karena garda terdepan dalam SDM adalah guru. Dan alhamdulillah waktu untuk menyerapnya ilmu adalah saat-saat sebelum tidur seperti ini. Insya Allah semoga ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Guru Asep dapat tertanam dengan baik dalam benak dan dapat kita laksanakan di lapangan. Oke, terima kasih Guru Asep. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab kepada para peserta. Dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan dipersilahkan raise hand untuk yang ingin bertanya. Monggo. Pak Asep, ini mau satu pertanyaan langsung dijawab atau 3 pertanyaan baru dijawab? Langsung aja, Guru. Oke, langsung. Oke, untuk penanya pertama dipersilahkan yang raise hand. Silakan Guru Rara. Guru Rara dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Sandi dari Min 1 Palembang. Menarik sekali untuk materinya hari ini, Guru Asep. Terima kasih banyak. Yang ingin saya tanyakan, untuk dunia yang saat ini yang kita alami bahwa posisi kita sebagai guru yang tadi disampaikan sebagai pentransfer ilmu, menambah wawasan dan sebagainya, sepertinya sudah teralihkan dengan adanya Google dan sebagainya. Malah saya pernah baca itu sebenarnya anak sekarang lebih butuh guru yang memang kata Guru Asep tadi yang berkarakter dan sebagainya. Karena untuk ilmu itu sudah sangat luas ya cakupannya karena kita sudah menggunakan internet. Tolong sharing dong Pak Guru Asep, bagaimana sih sebenarnya atau sebaiknya kita sebagai guru sekarang menempatkan posisi kepemimpinan kita di dalam kelas dengan anak-anak, menyikapi anak-anak yang mulai beragam, maksudnya itu dia tidak terlalu tergantung dengan guru seperti itu. Terima kasih Guru Asep dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan Guru Asep dari Guru Rara yang bertanya, bagaimana posisi guru di kelas menyikapi keberagaman siswa? Masya Allah, luar biasa. Terima kasih pertanyaan yang menarik Guru Rara dan langsung nih gimana caranya gitu ya. Betul sekali Guru Rara ya, bahwa hari ini saya pernah, mungkin kalau boleh cerita ya, saya pernah ngajar privat dulu ya tahun berapa ya. Ketika itu saya juga jadi guru, kemudian dia belajar matematika ke saya begitu ya, dan IPA waktu itu. Nah kemudian dia memiliki nilai yang kurang lah ibaratnya gitu. Kemudian saya tanya gurunya ngajarnya gimana gitu ya. Nah, dia jelaskan kan, oh seperti ini, apa tugasnya ini gitu kan. Wah, saya tahu kan gitu. Saya lihat waktu itu masih K13 panduan gurunya gitu ya. Saya lihat oh sama ini. Jadi tugas yang diberikan ada di panduan gurunya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bilang ke anaknya download ini. Nah, saya share aja gitu kan. Download dan dia pelajari gitu. Artinya apa teman-teman semua? Nah, kalau betul sekali kata Guru Rara, kalau misalkan hari ini, kan tadi saya bilang bahwa peran guru itu ada 5 ya, kalau di SG itu 5, paling nggak 3 lah, kalau Fuad Hasan 3. Peneladanan, pembiasaan, dan pembelajaran. Nah, yang disampaikan Guru Rara tadi adalah peran pembelajarannya gitu ya, di mana hari ini tidak zaman lagi dong guru transfer knowledge gitu aja gitu. Karena apa? Ilmu sudah ada dimanapun, pengetahuan itu gratis gitu ya, dan bisa diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun gitu. Jadi internet itu gitu. Dan apa ilustrasi yang saya sampaikan tadi sama dengan ini, bahwa kalau guru ngajarnya sama dengan panduan K13 itu, maka dengan mudahnya siswa mampu menjawab dengan benar 100% gitu ya. Kalau misalkan penugasan, pembelajaran yang dilakukan sama persis gitu ya.
Atau bahkan hari ini siswa kita bahkan bisa jauh lebih pintar dari kita terkait informasi yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, ini di awal selalu kita gencarkan pas kapan ya? Sebelum COVID, pokoknya 2018 apa ya? Di roadshow grup pemimpin juga kita membawa satu isu diawali dengan guru menerima apa? Menerima kenyataan. Nah, kenapa harus menerima kenyataan? Menerima kenyataan itu bukti bahwa kita bersyukur ya. Jadi misalkan teman-teman nih ada musibah, healing yang pertama kan menerima dulu gitu. Menerima bahwa kejadiannya memang ada gitu. Apa yang diterima tadi? Bahwa hari ini kita harus menerima siswa kita bisa lebih pintar dari kita, gitu ya. Bahwa Google lebih pintar dari kita, gitu ya. Bahwa siswa bisa mengakses ilmu dari mana itu kita terima, gitu. Nah, setelah kita terima, artinya kan kita kemudian tidak akan ada mental block dalam diri kita. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu tahun 2013 saya pernah dubbing di sekolah, ada salah satu gurunya ketika saya supervisi, gitu ya, supervisi kami bukan untuk ngajarin ya, tapi untuk coaching lah gitu. Kemudian saya tanya, dia bilang ketika sesi coaching, Pak, saya terus terang Pak ya, buat apa saya diajar buat apa saya disupervisi Pak? Kan saya sudah lisens jadi guru akta, bahkan ada akta 4-nya kan. Saya udah puluhan tahun ngajar gitu katanya. Padahal saya melihat pembelajarannya berdasarkan instrumen saya, itu kurang juga gitu. Maksudnya duduk di bangku dan sebagainya. Artinya ada mental block demikian gitu. Maka kalau sudah menerima, mental blocknya hilang, nah kedepannya akan dengan mudah. Maka penerimaan itu dengan cara apa? Kita mendengarkan, kemampuan apa? Mendengarkan secara aktif gitu ya. Siapa siswa kita, guru yang lain dan sebagainya. Nah ini menurut saya langkah-langkah fundamental secara intrinsik ya harus dimiliki guru. Pertama menerima, kemudian mendengarkan. Lalu kalau secara teknis pembelajaran gimana Guru Asep? Nah kalau boleh sharing lagi, memang hari ini kalau SMA nih ya, tingkatan SMA itu sudah bahkan harus melibatkan peran serta anak didik gitu dalam menyusun pembelajaran. Misalkan mingguan, itu harus dilibatkan. Kenapa harus dilibatkan? Kan yang kita harapkan adalah self-integrated learning. Jadi siswa mampu belajar secara mandiri. Dan itu sesungguhnya konsep merdeka belajar gitu ya. Bukan membiarkan mereka belajar sendiri gitu, bukan pembiaran, tapi menstimulus agar siswa mampu belajar secara mandiri. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan membuat dia peka terhadap kebutuhan belajar dia gitu ya. Nah, maka kemampuan mendengar tadi jadi prinsip dan mendasar gitu. Siswa maunya belajar apa, yuk kita belajar sama-sama. Ini secara praktikal di kelas bisa seperti itu. Kemudian kalau secara strategi pembelajaran yang bisa dijalankan baik di SD, SMP, SMA apa, pemerintah bahkan Pak Nadiem men-state gitu ya secara jelas gitu. Dia bilang bahwa sampai disebut loh sama menteri, kalau yang nggak nyebut gitu. Dia bilang harus berdasarkan 3 discovery katanya kan, problem based learning, project based learning, atau project based learning dah gitu. Nah tapi project based learning yang seperti apa? Nah ini harus dipelajari gitu. Problem based learning seperti apa? Ini discovery yang seperti apa? Ini harus dipelajari benar-benar guru. Di studi banding dengan praktik baik orang lain, kemudian mencoba bertanya ke guru lain gimana merumuskan. Nah ini yang harus mulai dibangun gitu ya. Karena contoh gini, kami punya project leadership misalnya. Salahnya guru di mana? Itu ada miss dalam prosesnya. Itu seperti apa? Misalnya, mestinya yang menentukan proyek dia atau yang menentukan solusinya itu adalah siswanya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan dia bertanya atau mengidentifikasi masalah. Contoh nih, contoh sederhana. Ini contoh sederhana ya. Mungkin, nah ini ada yang mau sharing juga nanti. Siap, nanti terima kasih setelah ini ya. Mungkin nanti ketika belajar di kelas gitu ya, yang menemukan masalah kemudian solusinya itu gimana caranya agar siswa gitu, bukan dari gurunya gitu. Jadi ketika misalkan nih contoh sederhana, kita ingin membuat pembelajaran berdasarkan sakit gigi misalnya ya. Nah, yang mengidentifikasi misalnya ada dokternya, ini bagi peran ini contoh doang lah. Kemudian ternyata
siswa diberi alat lah bagaimana untuk memeriksa gigi anak lain misalnya. Kemudian dicatat secara statistik lah. Guru siapkan semua berkas kan. Nah kemudian dia harus simpulkan apa yang ada di sana. Nah kan ini belajar gitu ya. Ini belajar. Kemudian dia juga, kira-kira apa ya yang perlu dilakukan. Nah jangan dijawab gurunya. Suruh siswa ini mencari. Kenapa harus mencari sendiri? Karena kan tadi self-regulated learning gitu. Jadi dia kalau sudah besar nanti bisa mencari pengetahuannya sendiri. Itu yang kita perlukan kan. Dan secara kurios gitu ya, secara kesadaran penuh dia ingin tahu gitu. Dia ingin tahu gitu. Namun sayang di kita memang kebanyakan gitu ya. Saya survei ke kelas-kelas kalau zaman dulu ya 2014-an lah. Insya Allah kalau enggak lah, sudah berkurang ya. Itu keingintahuan siswa itu sangat kurang sekali gitu ya ketika terjadi di sana. Mungkin itu dari saya ya berdasarkan mungkin tidak terlalu teknis. Nanti mungkin kalau yang secara teknis di kelas teman-teman yang lebih lebih best practice-nya lebih banyak, tadi juga ada yang sering mungkin disilahkan tergantung nanti ke moderator. Jadi saya itu ya Guru Rara, mudah-mudahan ada insight yang diperoleh. Terima kasih. Silakan Guru Septiani. Terima kasih Guru Asep. Bagaimana Guru Rara? Jadi tugas kita itu menstimulus agar siswa bisa belajar mandiri seperti yang disampaikan Guru Asep tadi. Oke, cukup jelas ya mungkin untuk Guru Rara? Terima kasih. Oke. Selanjutnya Guru Reti Maidona. Dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reti Medona. Saya kebetulan mengajar di SD 18 Pulau Rimau dan saya mengajar di kelas rendah. Yang ingin saya tanyakan Guru Asep, saya setiap tahunnya selalu memiliki kendala karena tempat saya mengajar itu satu, orang tuanya kurang paham dengan dunia pendidikan. Jadi mereka lebih yang nggak peduli untuk anaknya sekolah atau nggak sekolahnya seperti itu. Dan saya lumayan cukup repotan. Jadi kelas 1 mereka udah akhirnya berhenti hanya sampai semester 1 aja gitu. Semester 2 udah nggak mau lagi sekolah. Seperti itu. Jadi mereka lebih memilih bekerja. Benar-benar miris lihatnya untuk dunia pendidikan. Saya itu selalu terketuk untuk mencari solusi. Jangan sampai anak-anak ini putus di tengah jalan gitu loh, hanya sampai nggak bisa nerima ijazah SD aja dia nggak bisa seperti itu. Saya sulit mencari gimana sih caranya untuk bisa mendorong wali muridnya lebih paham tentang dunia pendidikan dan merubah mindset mereka tentang sekolah itu yang ngabisin waktu, menghabiskan uang dan lain sebagainya. Presiden sudah ada, seperti itu loh. Orang-orang pintar di atas juga udah banyak. Jadi saya pengen merubah yang seperti itu. Jadi kalau bisa anaknya bisa membawa nama baik orang tuanya kelak, seperti itu saya. Terima kasih. Nanti untuk jawabannya Guru Asep. Mohon artinya. Wah, siap. Di mana Guru tinggalnya? Banyuasin. Saya mengajar di SD 18 Pulau Rimau. Banyuasin, Pulau Rimau. Banyuasin Guru. Siap. Daerah 3T itu ya. Oh iya. 3T. Iya, Bu. Itu termasuk daerah pedalaman itu. Dalaman perairan ya. Enggak. Rara. Enggak, belum perairan. Belum, kalau perairan itu belum. Tapi Daerah Tapi 3T. lumayan zona rawan. Zona rawan. zona rawan ya. Terkadang Ra- masuk rawan. sulit Saya pernah mengajar Rawan di apa tuh, kelas Guru? 4. Gini, jalannya, Guru. bukan soal jalannya. Kalau jalannya mungkin sekarang lumayan banyak Oh pembangunan. ya udah bagus ya. Saya pernah mengajar di kelas 4 saat itu tidak menaikkan kelas anak saya udah diancam itu. Ibu pulang mana? Saya bisa atau mengikuti jalan segala macam. Seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Saya pernah sampai saya harus temuin wali muridnya kayak gitu. Jadi benar-benar rawan di sana. Banyak beragam orangnya gitu loh. Terus nggak terlalu paham tentang dunia pendidikan. Nah, saya memang setiap tahun ingin mencari solusi untuk itu, saya belum dapat. Jadi saat penerimaan siswa baru itu sekitar
30 lebih 40, nanti satu semester masuk ke semester 2 tinggal 25 siswa, udah banyak yang berkurang. Saya sempat ke rumah untuk terus mengajar. Tapi karena orang tuanya juga nggak paham tentang dunia pendidikan, ya tadi bilang presiden udah ada Bu, orang-orang pintar seperti ibu udah ada, seperti itu jawaban orang tuanya. Jadi anak saya kalau mau ayo nggak mau sekolah ya udah. Mereka anaknya malah diajarin kerja, belum waktunya sampai. Kerja apa Guru? Di sana itu Pak, Guru di sana itu ada sungai, jadi mereka di sana itu mayoritas petani. Jadi petani sawit, mereka itu anaknya terjun ke dalam sungai ngambil buah sawit yang kecil-kecil itu nggak tahu apa namanya, dikumpulin nanti dijual seperti itu. Oke. Gitu. Terima kasih Guru Reti. Mungkin Guru Septiani saya lanjut ya Guru ya. Karena nanti mungkin ada yang sharing boleh nih biar gak terlalu malam. Pertama, ini menarik ya, ternyata memang masih banyak di Indonesia dan memang benar, saya juga sempat ke beberapa pelosok ya, dan ya kejadian seperti ini memang luar biasa gitu ya. Mungkin saya nggak bisa menerka-nerka gitu ya, seperti jawabannya, tapi mungkin saya akan jawab dengan best practice yang pernah dilakukan gitu ya oleh kita. Mungkin yang pertama, Guru kan luar biasa nih, sudah tergerak hatinya, ingin membuat perubahan di sana. Nah, maka saya sarankan Guru misalkan belajar terkait ada namanya theory of change, gampang lah itu theory of change gitu ya. Jadi mestinya memang ini ada FGD ya dengan guru-guru setempat kalau memang peduli ya. Kadang-kadang susah juga gitu ya untuk merumuskan atau dengan tokoh setempat lah gitu ya untuk merumuskan kira-kira perubahan yang ingin kita harapkan seperti apa gitu ya. Kemudian apa langkah yang kita lakukan. Dan mungkin ini kalau masalah pendidikan itu tidak akan bisa kita terlihat hasilnya setahun 2 tahun, nggak mungkin Guru ya. Ya dari 5 sampai 10 bahkan kalau pendidikan saya 20 sebenarnya secara konsep. Maka teman-teman buat Guru Reti coba pelajari theory of change. Nanti mungkin bukan bagaimana membangunnya, tapi dari situ Guru bisa memetakan kira-kira nih tahun ini yang akan saya lakukan apa prioritas gitu. Nah itu sih pertama. Kemudian kalau ingin sharing best practice gitu ya, saya pernah membawahi lah satu program kan di Dompet Wafa banyak ya. Saya membawa misalnya ke daerah pelosok, ada dulu itu di Kapuas Hulu gitu ya. Sama posisinya, jadi setelah SD mereka keluar enggak karena jauh. Kemudian juga mereka biasanya dan mereka bekerja. Bukan bekerja sih di sana cari ikan gitu. Jadi karena sungai kan, aliran sungai ya cari ikan. Tidak sekolah ya kalau sudah punya keramba ya dia nikah biasanya kayak gitu. Nah kemudian kami datang gitu ya. Setahun pertama yang kita lakukan adalah satu lagi pernah juga kita di kepulauan ini ya Meranti ya di Riau gitu. Nah ini mungkin saya ingin mengambil insight dari 2 prototipe ini gitu. Pertama yang dilakukan adalah oleh teman-teman yang kita kirim ya dalam menyuksesi perubahan di sana. Pertama mereka tidak serta-merta langsung ingin merubah seperti membalikan telapak tangan. Mereka mengikuti pola hidup gitu ya orang sana. Artinya ketika ada misalnya contoh kalaupun ada tahlilan misalnya tahlilan contoh ya walaupun mungkin di sana acaranya pokoknya acara adat atau acara apa yang penting tidak merusak akidah atau apapun mereka ikut gitu ya. Jadi ikut. Jadi dalam 6 bulan pertama mereka mengikuti semua kegiatan orang sana. Bahkan mereka selalu silaturahim ke orang tuanya, diagendakan gitu ya. Jadi pokoknya sekedar main atau sekedar ngasih makanan ke anaknya atau sekedar ngasih les gitu ya. Di sana gitu. Dan itu dilakukan gitu ya baik di Kapuas maupun di Meranti ini. Kemudian yang kedua setelah 6 bulan berikutnya ternyata mereka sudah dalam tanda petik mendapat hati lah. Akhirnya apa yang dilakukan mereka kemudian mengajak orang tuanya untuk ada pertemuan gitu ya di sekolah. Isinya apa? Sebetulnya sih parenting aja gitu ya. Untuk apa? Untuk memahami, jangan frontal juga, jadi soft selling gitu ya. Teman-teman yang mengajarkan bahwa karena itu di pelosok nih di Indonesia memang banyak orang pintar, tapi lihat nih gitu ya kayak gini. Jadi ditunjukkan bahwa ada anak-anak yang
fakultatif, bahkan dari pelosok gitu ya. Ada anak-anak yang kemudian bisa menjadi seseorang ketika pulang kampung dan seterusnya. Bahkan sampai bahwa peluang di sana gitu ya. Seperti itu yang dilakukan. Akhirnya orang tua paham, ya tidak sekali, beberapa kali. Kemudian mereka juga mendekati tokoh masyarakat gitu ya. Misalkan yang di Kapuas Hulu mereka itu dekat dengan kepala desa. Akhirnya apa yang dilakukan kepala desa itu sampai mengupayakan agar guru yang sekolahnya itu dibentuk oleh dompet duafa itu dapat gaji lah dari dana desa lah gitu. Kurang lebih seperti itu di awal ya. Itu luar biasa gitu ya. Nah, sehingga ketika kita melibatkan ngobrol, tanda petik jangan formal ya, ngobrol masyarakat, orang tua, itu perubahan itu signifikan gitu. Jadi orang tua ini kemudian ada yang mewakafkan tanahnya, ada yang pokoknya mewakafkan tanahnya. Waktu itu terbiasa 1 hektar gitu. Walaupun ya di Kalimantan kita tahu tanahnya ya pembangunannya luar biasa gitu. Jadi kalau bangun pondasi itu yang paling mahal gitu ya. Maka mereka ngebangun sekolah dari dana kita cari funding lagi bangun sekolah kalau tanahnya udah disiapkan. Nah, alhamdulillah kita dampingi 4 tahun atau 3 tahun ya sekolah itu sampai ada sekolahnya SMP sampai guru-gurunya tersedia kita tinggal gitu. Dan sekarang sudah berlangsung guru-gurunya coba kita bina gitu ya. Ada yang di Bogor, ada yang di sana. Nah, kalau yang di Pulau Meranti ini kebetulan juga beda agama gitu ya. Jadi di sana bahkan animisme lah gitu ya. Tapi mereka menerima gitu. Kita dengan baik karena ya tadi kita menerima mereka dengan baik. Bahkan mereka bilang silahkan anak saya ajarin agama apapun lah gitu. Yang penting mereka gak boleh masuk Islam atau masuk agama lah. Yang penting kalau baik boleh sampai kayak gitu bilang tuanya gitu ya. Itu luar biasa teman-teman semua. Nah itu mungkin best practice yang dilakukan secara singkat ya. Mungkin di dalam di daerahnya itu dinamikanya banyak gitu. Tapi ya tadi karena kita niatnya baik ya. Kalau guru buat theory of change, jadi bisa dilakukan di tahun ini ya mungkin saya hanya mengunjungi siswa saya satu-satu deh, ngobrol sama orang tuanya. Bahkan kalaupun ada rezeki gitu ya, ini kalau kelebihan rezeki ya, bisa ngasih beras kah atau apa, karena kan orang akan mendukung ketika dia ya kita pernah beri sesuatu lah gitu. Itu teori sederhana sih. Meskipun nggak dikasih sesuatu ya kasih perhatian lah paling sedikit. Mungkin nanti ini berdasarkan best practice yang bukan saya hanya koordinator mereka aja. Jadi teman-teman ini yang luar biasa berjuang gitu ya, dan berdasarkan karakter mereka itu yang mereka lakukan. Dan hari ini alhamdulillah ada yang sekolah ke Bogor gitu ya. Di sana sekolah sudah ada, pemerintah alhamdulillah dukung gitu ya. Tadinya nggak ada sekolah gitu, mereka dekat sekolah sekarang gitu. Itu mungkin Guru Reti mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk membuat program yang ini jadi ladang amal nih buat Guru Reti luar biasa. Mungkin nggak bisa sendiri ya, dan nggak bisa serta-merta gitu ya. Terima kasih Guru Reti. Ya, sama-sama. Kebetulan saya juga pernah tinggal di situ Guru Asep. Dan memang di sana itu pola pikirnya tuh kayak gini. Nggak perlu sekolah, kita bisa cari duit seperti itu. Nah, mungkin, ya, betul. Seperti itu di sana. Siap. Oke, terima kasih Guru Asep, terima kasih Guru Reti. Selanjutnya ada yang mau sharing dari tadi sudah raise hand. Nah, ini Bu Trisna nih tadi nih. Ya, Trisna. Iya. Assalamualaikum Guru Asep. Waalaikumsalam Bunda. Masya Allah, Guru. Luar biasa penjelasan kalau lihat dari awal sampai akhir tadi ya, walaupun saya barusan ya agak masuknya tadi agak telat. Apalagi guru menjelaskan tentang ada buku, jadi saya jadi ingat tuh Syed M. Nukaib Al-Atos. Teringat jadi buku Wan Nur Wan Daud, Masya Allah. Itu bukunya, buku filsafat pendidikan Islam, subhanallah. Ternyata termasuk di dalam bukunya penjelasan Guru Asep. Masya Allah Guru, kalau dilihat dari awal penjelasan Guru mengenai tentang pendidik atau tentang guru itu, jadi guru itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tidak hanya mentransferkan ilmu, bagaimana guru juga membina, mendidik. Maka guru itu banyak sekali dalam hadis Rasulullah itu sebutannya tidak hanya guru tetapi bisa murabbi, bisa muallim, bisa mudarris, bisa muzaki, mursyid dan lain-lain. Nah, saya
dari penjelasan guru tadi terkesannya seperti ini guru ya, bahwa dunia kita sudah tanpa batas. Artinya hari ini ada permasalahan dan hari ini pun kita sudah tahu permasalahan itu. Saking luar biasanya dunia tanpa batas ini dengan adanya internet dan lain-lain sebagainya. Dan kita sudah merasakan lebih kurang 2 tahun lebih ya anak-anak belajar daring di rumah. Yang tadi dari penjelasan guru tadi yang seharusnya siswa, karena tidak hanya dengan guru dia belajar, dengan ada fasilitas internet yang seharusnya mereka itu sudah lebih memahami banyak ilmu pengetahuan. Mereka sudah banyak menggali ilmu pengetahuan dengan belajar salah satunya dari internet. Akan tetapi guru, setelah kita masuk tatap muka kemarin dengan para siswa yang lebih kurang 2 tahun tersebut, ternyata kita mengajarnya mulai dari nol terhadap siswa yang sudah lebih kurang 2 tahun. Yang seharusnya tadi dengan adanya internet tadi kan sudah banyak dong mereka menggali informasi. Nah ini apa penyebabnya seperti itu guru? Jadi saya teringat dan terkenang sekali dengan pimpinan pondok pesantren Gontor, Darussalam Gontor itu Kiai Haji Syukri Zarkasi, beliau mengatakan itu at-tariqu ahammu minal madda wal mudarrisu ahammu minat tariqo wa ruhul mudarrisu ahammu minal mudarris, yang artinya metode itu lebih penting katanya daripada materi. Ternyata metode bisa dikalahkan dengan ruhnya seorang guru, hadirnya seorang guru. Nah, oleh karena itu saya ingin mohon penjelasannya dan pencerahannya kenapa dengan hadirnya internet yang seharusnya menjadi fasilitas bagi anak untuk menggali informasi sedalam-dalamnya, begitu masuk dari 2 tahun mereka vakum di rumah, belajar di rumah dengan internet yang konon katanya semua informasi ada itu, begitu masuk ke dalam pendidikan lagi tatap muka, kok kita guru ini mengajar kok kayak dari nol lagi gitu loh. Seolah-olah kemana internet yang konon katanya tadi menampung semua pengetahuan yang harusnya anak mempelajari itu. Nah, terima kasih guru atas penjelasannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Siap, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Wah, luar biasa ini. Betul. Betul sekali ya, Syed Nakib memang beliau salah satu pelopor pendidikan Islam era kini ya, yang di Indonesia, betul, yang di Indonesia hari ini ya secara keilmuan ada di siapa, Dr. Dian Husaini begitu ya, Zarkasi dan lain-lain. Baik, terima kasih. Dan tadi ini menarik ya, ini membuktikan bahwa Bu Isna sudah punya sense sebagai seorang guru gitu ya, kondisi peserta didik saat ini. Katanya kan ini merupakan sumber belajar yang tanpa batas, dimanapun kita bisa akses. Tapi kok kenapa justru banyak siswa yang kurang gitu ya, ilmunya akhirnya kurang gitu, bahkan ajarin dari nol lagi gitu ya. Menarik ini memang perlu kita riset juga gitu. Dan ternyata Bunda Trisna ini berdasarkan bukan dari saya ya, penelitian PISA kemarin gitu ya. Jadi sebelum pandemi kan Indonesia kemudian diukur dan posisi secara literasi itu sangat ada di bawah tetap lah, bertahap. Bahkan lebih berkurang dari 4 tahun sebelumnya. Nah, ternyata 2 tahun pandemi atau waktu itu dilihat 1 tahun pandemi, nilai kita itu turun juga gitu. Itulah makanya Mas Nadiem, Mas Menteri itu bilang muncul kurikulum baru ini. Betul, dia ingin tatap muka sebenarnya, tapi nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena ternyata peserta didik itu nggak belajar gitu. Itu ya kemudian ditakutkan adanya lost learning. Jadi siswa nggak belajar sesungguhnya di kelasnya gitu. Dan ini saya buktikan sendiri di sekeliling saya gitu ya. Saya pulang waktu itu ke kampung halaman, saya lihat ponakan dan sebagainya, dia belajar 1 jam 2 jam dari ada tugas dari gurunya di WA atau di Zoom atau di Google Meet gitu ya.
Tapi setelah itu lebih dari 2 jam dia main game gitu. Artinya Masya Allah. artinya apa? Artinya memang bahkan ini harus diteliti lagi. Bahkan bisa jadi justru dengan adanya PJJ kemarin, siswa didekatkan dengan smartphone, justru malah membuat siswa kita jauh dari kata belajar, jauh dari kata ilmu gitu. Karena mereka tidak mengakses itu. Ada 2 hal ya, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini. Pertama terkait dengan konsep. Jadi kemarin kami ada Stadium General bersama Dr. Adian Husaini, dia bilang gini, kita sebagai guru gitu ya, jangan-jangan, bukan jangan-jangan, ini bahkan saya sudah konfirmasi gitu ya, dan saya sudah yakin kita sebagai guru harus mulai bertanya lagi. Ini kenapa ini jadi autokritik buat kita sebagai seorang pendidik. Tentang apa? Pertama tentang ilmu gitu ya. Jangan-jangan kita salah memaknai ilmu gitu ya. Maka silahkan cari apa itu ilmu sesungguhnya. Kemudian yang kedua, objek atau subjek dari pendidikan ini siapa? Siswa kan? Subjek pembelajaran, pendidikan adalah siswa kita. Jangan-jangan kita salah memaknai siswa kita ini apa, ya kan? Kalau ditanya siswa itu apa? Ya manusia, guru. Nah, manusia itu apa? Nah, kalau masih salah memaknai manusia, ya, ini saya bawa yang Syed Nakib. Misalkan manusia dimaknai dengan kera gitu ya. Evolusi dari kera, maka kita akan memperlakukan seperti kera, kurang lebih seperti Hewan. hewan. Maka saya ingin mengajak, mari ulang apa itu manusia. Karena ini penting, ini paling dasar loh. Kemudian yang ketiga, kita juga jangan-jangan salah memaknai pendidikan itu sendiri. Seperti yang saya tadi bilang gitu ya. Pendidikan kan di kami dimaknai prosesnya 5 gitu. Bukan hanya pembelajaran gitu. Kalau kita datang ke kelas kemudian hanya melihat dari satu aspek saja pembelajaran, maka tentu kita akan capek. Saya akan capek. Kenapa akan capek? Karena kita akan melihat siswa kita ini tidak tercapai di mana-mana. Dan ini sudah terbukti dilakukan oleh bangsa kita lah kurang lebih. Dengan apa? Saja indikatornya ya gitu. Kalau di kelas kita, saya sudah pernah membuktikan gitu ya, saya guru matematika gitu, saya ajak ajarkan murid saya waktu-waktu di Bandung semua kurikulum yang ada, dan saya sangat yakin tidak semua itu bisa diserap oleh siswa, terlepas dari cara mengajar saya, semua tidak bisa diserap, bisa mengikuti ya 1, 2, 3 gitu. Sisanya ya paling dapat 50%, 30%, 20%, bahkan mungkin ada yang tidak dapat sama sekali gitu ya. Kemudian saya bawa prinsip itu pelosok, saya juga pernah di pelosok sekolah guru Indonesia. Saya ajarkan dengan hal yang sama dan lebih prihatin lagi gitu ya. Lebih prihatin lagi. Apa yang terjadi? Ya, tidak mungkinlah kurikulum matematika SD yang segitu banyaknya yang susah dipahami misalkan oleh siswa, bahkan harus ada prasyarat sebelumnya, itu tidak bisa dipahami gitu. Artinya apa teman-teman semua? Artinya kita mungkin ini ya proses pendidikan sebagaimana semestinya. Kemudian yang kedua, ketika kita masuk ke kelas, memang hari ini jangan sampai kita juga terjebak dalam rutinitas yang ada. Rutinitas keseharian kita ya, misalkan nih, siswa kelas 1, oh ternyata pas masuk kelas, misalkan indikator kita sederhana, bukan sederhana, seperti yang kemarin gitu. Yang dulu saat sebelum pandemi, yaitu siswa bisa baca misalnya, atau siswa bisa matematika penjumlahan, ternyata tidak bisa. Nah, justru ini jangan salah, karena ya ini gampang bisa disusul lah gitu. Yang penting saat PJJ kemarin dia belajar apa gitu. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Jadi mungkin Bunda, kalau menurut saya ini menurut saya bisa jadi siswa, tergantung gurunya tapi ya, bisa jadi siswa gara-gara pandemi ini ya ukurannya akhirnya bukan bisa jadi ya. Ini pasti bukan lagi hal yang sifatnya kognitif melulu gitu, tapi hal yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada keterlambatan belajar ya, itu akhirnya membebani kita kembali untuk memulai lagi gitu. Nah, berkaitan dengan internet, kenapa ini terjadi?
Karena internet itu kan ibaratnya ada dua sisi mata pisau ya. Jadi kayak silet lah. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia buruk seperti saya ilustrasikan di awal gitu. Maka sebetulnya kita juga harus mengajarkan cara menggunakan internet yang baik. Dan ini tidak bisa hanya melibatkan kita dan peserta didik, apalagi anak SD. Ini harus melibatkan semua pihak termasuk orang tuanya. Maka teman-teman juga harus belajar. Kemarin alhamdulillah nih di Sumsel, mungkin nanti bisa sharing bagaimana semestinya umur berapa siswa pegang HP, bagaimana cara mengontrol kecanduan anak. Nah, ini juga harus dipelajari oleh kita sebagai seorang guru agar internet tadi memang tidak digunakan ya sisi yang buruknya saja. Dan saya yakin kenapa tidak belajar karena sisi yang buruknya saja. Dan di kita tadi saya juga ada slide sumber belajar kita itu 3. Jadi jangan sampai hanya internet juga gitu, hanya satu-satunya tidak gitu ya. Justru buku itu harus tetap ada gitu. Karena coba bayangkan kalau misalkan ada shutdown, nggak ada lagi internet gitu. Apa yang kita punya gitu kan? Maka buku juga harus tetap jadi sumber, orang lain, masyarakat jadi sumber. Nah, seperti itu guru ya dipahaminya. Jadi memahami pembelajaran dan juga misalkan hari ini orang-orang migrasi ke internet semua, digital semua. Tunggu dulu gitu ya. Kita kaji dulu bener gak ini, dan kita harus posisikan IT, internet dan sebagainya itu hanya salah satu sumber saja, bukan satu-satunya. Itu akan kembali lagi kepada kondisi di awal kita sebagai satu-satunya. Maka kita akan terpuruk lagi gitu dengan PR yang baru tadi, dengan karakternya, dengan keterlambatannya gitu ya. Itu 3 hal. Berikutnya adalah apalagi bisa jadi ada cara kita yang menstimulus pembelajarannya tadi karena pemahaman salah terkait dengan internet gitu ya, ingin migrasi secara utuh gitu ya. Ada kesalahan kita memosisikan peserta kita itu ya kognitif saja. Maka soal berikutnya adalah soal metodologi yang tadi lebih baik daripada kurikulumnya gitu ya. Nah, metodologi juga mungkin bisa salah gitu yang kita ajar, bukan salah ya, tidak ada salah sebenarnya dalam metodologi. Mungkin kurang tepat gitu. Kita cara mengajarkannya yang harusnya tadi menstimulus self-regulatory tadi, self-learning, ini justru malah menstimulus dia untuk main game misalnya, karena dia luas dengan gadget. Ini contoh sederhana. Itu makanya ini kompleks banget. Dan terakhir, saya Bunda kembali lagi ke awal, bahwa kita harus mengenai tadi ilmu, kemudian manusia itu sendiri, bahwa sesungguhnya memang pembelajaran pendidikan itu ya melibatkan unsur yang tidak hanya fisik saja, tidak hanya di dunia maya saja seperti ini, tapi unsur yang sifatnya rohani gitu ya, ruh gitu. Jadi pentingnya sentuhan kepada peserta didik, pentingnya menyapa dengan sepenuh hati gitu ya, pentingnya mengajak dengan tulus gitu ya, pentingnya pendekatan baik, tatap langsung dan seterusnya, dan pentingnya mendoakan peserta didik kita, itu juga menjadi faktor-faktor yang perlu kita kuatkan dalam proses pendidikan, terutama di era seperti ini. Dan lebih dari itu memang ini melibatkan semua pihak ya, bahwa ada tadi harus diperhatikan bahwa internet itu ada 2 mata pisau, yang satu baik, yang satu tidak baik gitu, dan kita harus bisa membawa ke arah yang lebih baik dan atau bahkan menghilangkan yang tidak baik dengan apa? Banyak hal, ada dengan orang tua banyak ini PR-nya memang sangat banyak gitu ya. Tapi yang paling penting dalam proses pembelajaran tadi self-regulated learning, gimana siswa kita mampu belajar secara mandiri. Mau dari manapun, bukan hanya dari internet gitu ya. Terima kasih, mungkin itu ya dari saya. Mohon maaf Guru Bunda Trisna kalau kurang ya. Masya Allah, terima kasih Guru Asep. Sama-sama Bunda. Terima kasih banyak Bunda Trisna, guru yang literat sekali ya Guru Asep ya. Betul, luar biasa. Oke, terima kasih kepada Guru Asep. Mungkin sampai di sini dulu untuk sesi tanya jawab, mengingat waktu sudah 21.23 WIB. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada host, Guru Sapril, dipersilahkan. Iya, masih semangat guru-guru, walaupun udah jam
jam hampir setengah 10 ya. Oke, terima kasih Guru Saptiani Atika, dan terima kasih Guru Asep yang telah memaparkan juga berdiskusi dengan guru-guru lainnya. Semoga pemaparan malam ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam pengajaran kita dalam sehari-hari. Dan sebelum menutup, kita ada sesi foto bersama. Silakan untuk dibuka kameranya untuk rekan-rekan guru lainnya. Kita akan ada sesi foto bersama. Silakan panitia untuk bersama-sama untuk foto bersama. Untuk guru-guru yang belum dibuka, mohon dibuka kameranya. Mohon dipandu panitia. Guru Jan atau siapa yang bisa? Ya boleh, saya yang foto ya. Guru Muskita ya. Siap, untuk slide pertama dulu ya. Berikan senyum terbaik. Saya pakai gaya salam literasi. Boleh. Siap ya, 1, 2, 3. Ini baru slide pertama. Kita malam ini ada 15 slide. Lumayan dulu. Kita tahan dulu senyumnya. Slide kedua. Tahu di slide berapa ini? Mungkin slide 14. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Silakan Guru Sapril. Terima kasih Guru Mustika. Baik rekan guru semua, Guru Asep dan Terima kasih ya, saya pamit guru-guru ya. Ya, terima kasih Guru Asep. Ya, Terima kasih Guru Asep. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah untuk guru pemimpin 14 Distrik Sumatera Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host dan tadi ada Guru Mustika sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian peserta Palembang, RGP Palembang, tetap stay sebentar. Kita bisa tanya jawab agar ahad depan paham apa yang harus kita laksanakan belajar di Sekolah Islam Terpadu Fatona. Untuk yang di luar Palembang boleh buat Zoom. Palembang, mohon sebentar. Kami keluar guru ya. Terima kasih ya Guru Sapril. Ya. Izin keluar Guru. Assalamualaikum. Ya, Guru Reno, terima kasih untuk tim Guru Ani dari Muratara, untuk tim Guru Aris dari Murah, terima kasih. Mohon izin untuk yang Palembang. Ya, silakan untuk ketua tim Palembang, tim untuk mulai tanya jawabnya, ulang dari tim Palembang. Oke Guru, saya pamit ya. Ya, Guru Ani, terima kasih. Ya, Guru Aris dan tim Muratara. Izin Guru. Ya, Assalamualaikum. Guru Dwi Susilawati. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyu Asin, terima kasih juga. Waalaikumsalam Guru Ramadona Aldiansyah. Ya, Guru Rama, Korda SGI Banyu Asin, terima kasih. Saya izin keluar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Palembang ya, sebentar kita jelaskan. Silakan Guru Dakim, Ketua Tim RGP Palembang, dan Guru Wulan, Sekretaris Tim RGP Palembang, Guru Badina Bendahara RGP Palembang. Silakan Guru Dakim. Baik, terima kasih Guru Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang yang saya hormati, para peserta RGP dari berbagai sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah selesai dilaksanakan stadium general untuk menambah spirit
pendidik kita, menambah wawasan keilmuan tentang keguruan, dan insya Allah nanti selama program RGP langsung akan ada beragam materi pelatihan yang dapat menambah wawasan keguruan kita. Langsung saja untuk selanjutnya yang akan memaparkan atau menjelaskan tentang bagaimana program RGP ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai Maret, insya Allah, dan tempatnya akan dilaksanakan di Sekolah Islam Terpadu Patonah Takjo. Untuk lebih jelas bagaimana program ini akan dilaksanakan, saya mohon kesediaan Guru Wulan untuk menyampaikannya. Silakan Guru Wulan, apakah ada? Ya, terima kasih Guru Dakim, Guru Mustika, dan semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-temannya, ini saya share screen timeline kita. Ini barusan saya edit, ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, insya Allah program kita itu terdiri dari 6 pertemuan. Pertemuan pertama sampai pertemuan 6 tentu memiliki materi yang berbeda-beda. Semua sama pentingnya teman-teman ya. Dan juga di sini kita mulai dari yang pertama itu nanti ada pembukaan. Jadi yang pertama ini kita mengundang tim dari Dompet Duafa. Lalu untuk materi itu terdiri dari materi leadership dari Asep Irama. Jadi kita nanti disesuaikan satu hari itu hanya ada yang hanya 1 pemateri, ada yang 2, ada yang 3, itu durasinya sudah kita sesuaikan. Ya, jadi ini nanti menyusul kami sampaikan. Kalau juga dibutuhkan di grup, kita tetap komunikasi di grup. Sudah disampaikan sama Guru Dakim juga berulang, itu semua harapan kami, semua panitia untuk teman-teman komitmen kita sama-sama belajar di sini. Kalau ada apa kesulitan, silakan dikomunikasikan. Di situ ada beberapa admin, bisa kadang suka malu tanya di grup, boleh di japri ya. Sesempat kami menjawab, insya Allah kami baca, kami japri. Jadi ditekankan sekali lagi, kita butuhkan sama-sama komitmen untuk belajar di sini, sama-sama di sini sampai prosesnya selesai ya, 6 pertemuan. Ya, mungkin itu dari saya. Boleh dilanjut Guru Dakim, atau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Maaf, ini ada iklan. Iya, Guru Hakim atau Guru Mustika silakan mau menambahkan, atau teman-teman yang mau bertanya. Ada Guru Nur Hasana mau bertanya, silakan Guru. Ya, terima kasih. Tadi kalau lihat dari jadwal, itu ada yang hari Sabtu ya? Enggak, Minggu. Itu saya salah sebentar ya. Oh, Minggu ya, semua kita Guru. Aman Guru ya? Oke. Iya, ya. ya. Karena aman, ngajar. Terima kasih, itu aja. Oh iya, nanti kan Guru Nur Hasana tadi kan takutnya ada Sabtu ngajar, itu insya Allah kita Minggu, tapi kita ini kan namanya guru, kita sama-sama maklum jadwalnya padat, weekend kita punya keluarga, terkadang punya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, mohon dikomunikasikan ya para guru. Dan untuk yang tertinggal, tidak bisa benar-benar hadir, ya saudara menikah, tentu nggak bisa kita ya, kadang tetangga sebelah rumah dan lain segala macam, kadang juga sakit misalnya kesehatan, mohon konfirmasinya. Dan tetap kita minta tugas bikin ringkasan ya guru-guru ya, ringkasan dari nanti di sharing materinya kan di sharing di grup, guru-guru mohon ditulis ulang sebagai bukti penugasan, itu pengganti ketidakhadiran ya. Oke, ya Allah ya, mudah-mudahan selalu sehat kita semua. Silakan jika ada lagi Guru. Tanya Guru Wulan, apa semuanya tahu lokasi belajarnya? Iya, Sekolah Islam Patonah.
Pak Jo, yang tahu man ya, guru musika maju dikit lagi. Iya, min 2 maju dikit lagi. Itu warna orange ya. Kalau di aplikasi Google Map naik Gojek Grab juga sangat jelas dia posisinya di pinggir jalan. Ya, mungkin jangan-jangan udah pada ngantuk ya. Iya, karena iya. Dia minta di-share nanti materinya, Guru. Timeline tadi makanya Guru ya. Nanti ada yang perlu diedit kita share sebelum mulai. Iya, ini wajar kalau ngantuk karena kemampuan manusia itu menyerap materi itu maksimal 2 jam. Khususnya manusia seperti saya ya, setipe. Ya, kalau ada apa-apa pokoknya kita komunikasi ya para guru, kita kan punya grup ya, jangan segan, jangan bosen nyimak juga gitu. Oke. Kalau tidak ada lagi, bagaimana guru? Kita langsung tutup ya. Berarti insya Allah ketemu hari Minggu kita guru ya. Guru Wulan, ada proyek yang harus dikerjakan sehubungan materi kedua, yaitu nanti media pembelajaran, baik boleh digital, boleh manual nanti ya, boleh nanti Jan Hadi. Jadi guru-guru peserta siap-siap. Dan mungkin saya tekankan di sini kita sistem belajarnya sharing ya. Dari tim ini tidak lebih hebat dari Bapak Ibu, bahkan saya yakin ada dari Bapak Ibu semua lebih mumpuni, lebih menguasai sebuah bidang ilmu dibanding kami tim panitia. Nah ini kami melaksanakan ini karena ada kewajiban kami karena telah merasakan dana umat ya yang kami nikmati melalui pelatihan, sehingga kami wajib melakukan pengimbasan. Jadi ada beban moral seperti itu. Jadi bukan berarti kami lebih hebat, lebih pandai. Kami semua juga sama-sama seperti Bapak Ibu peserta RGP Palembang sama-sama belajar. Jadi nanti ketika proses pembelajaran, mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling sharing. Jika ada kekurangan, kelemahan dari apa yang kami sampaikan, boleh Bapak Ibu lengkapi ya, penuhi, karena kami pun belajar dari para peserta. Seperti itu yang kami sampaikan. Nanti Guru Jan Hadi mungkin di pertemuan kedua ya, mungkin disiapkan saja di grup, nanti misalnya pekan berapa harus bawa laptop atau gawainya perlengkapannya ya, sebelum acara, betul. Diberi apa space untuk sebuah aplikasi, karena nanti kita akan belajar membuat media pembelajaran bersama Guru Jan Hadi ya. Oke, silakan Guru Dakim. Terima kasih Guru Mustika. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Guru Mustika, bahwasannya kita di sini di SGI khususnya kami semua yang pengelola ini bukan berarti lebih daripada Bapak Ibu dalam hal keilmuan ataupun penguasaan bidang-bidang yang lain. Namun di sini kami sama-sama belajar, dan sistem yang kami terapkan ini sharing bersama. Jadi tidak ada istilah menggurui atau mengajari Bapak Ibu. Jadi nantinya kami berharap ada apa timbal balik seperti itu. Jadi saya kami juga belajar dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk diketahui bahwa sudah disampaikan tadi oleh Guru Mustika bahwa kita ini dananya berasal dari dana umat, dari zakat, infak, dan sedekah yang dipercayakan dikelola oleh Dompet Duafa Sumatera Selatan dalam hal ini. Insya Allah nanti ilmunya akan bermanfaat, dan mudah-mudahan harapannya untuk ilmu yang didapatkan dari program ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang belum tergabung di program ini. Itu saja Guru Mustika. Ya, jadi siap-siap mulai Ahad depan ya, Ahad tanggal 6, dan insya Allah kita belajarnya sebelum zuhur sudah selesai, tapi ada materi terakhir yang hari terakhir yang ke-6, karena kita harus ada closing juga, ada berbagai pengumuman dan materinya ada 3, mungkin itu belajarnya sampai pukul 14. Jadi jika nanti sekretaris Guru Wulan sudah share schedule-nya, timeline-nya, bagi
anak silakan izin ke orang tua, bagi istri silakan izin ke suami, bagi suami izinlah ke istri agar belajar ini lebih tenang, lebih nyaman bahwa mendapat restu ridho dari suami atau istri atau orang tua ya. Jadi niat belajarnya itu lebih enak, lebih adem. Ya, silakan Guru Wulan. Ya, gimana langsung kita tutup ya Guru Dakim ya? Ya. Kalau sudah disampaikan dari peserta mungkin apakah sudah atau ada yang mau disampaikan? Oh, ini Ya. ada yang tanya ini. Untuk pertemuan 1 apa saja yang dipersiapkan dari Guru Khairia? Insya Allah kalau pertemuan 1 itu nggak ada ya seperti alat tulis biasa Guru. Kalaupun memang ada nanti pasti kami sampaikan di grup ya Guru hebat ya. Insya Allah disampaikan persiapannya. Karena minggu pertama itu kita pembukaan sama materi leadership dari teman kita Guru Asep juga namanya, Asep Irama tapi. Oke. Silakan Guru, boleh live kalau memang sudah ya, kita tutup. Mungkin dari tadi ada yang enggak tuh Nina belum makan, Guru Tika baru mau makan, ada yang belum sholat Isya juga dipersilakan. Ya, atau ada yang tadi sempat belum jemuran ya, silakan para guru. Terima kasih Guru. Di aula Sekolah Islam Terpadu Fatona Ya. Pak Jo ya kita ya di Ya. aula SIT Fatona. Iya, nanti sebelum itu juga kita share lokasinya insya Allah Guru ya. Pokoknya apapun di-share itu ditanya aja Guru ya kalau ada yang bingung-bingung. Ya, itu gunanya kita grup untuk komunikasi. Ya Guru, kita tutup ya. Saya atas nama Panitia RGP Palembang mengucapkan terima kasih perhatiannya. Insya Allah selalu sehat, lancar semuanya. Kita ketemu hari Minggu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.